So halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube saya, namanya Raisa Store TV. Hari ini mari Mas Diri. Oke guys, hari ini saya akan mereview perbedaan antara HZ 1.5 dengan Futo XL. Ini sama-sama produk 910 dan diproduksi untuk full marathon. Dua-duanya untuk full marathon. Nah, dari sekian banyak komen yang beberapa komen lah, bukan sekian banyak, kayak udah banyak banget. Dari beberapa komen yang ada di channel YouTube saya, dia bilang, "Kak, perbedaan antara HZ 1.5 dengan Futo XL." Nah, hari ini kita akan melihat dari untuk perbedaannya dari untuk bentuk secara umum. Mereka masing-masing pakai lidah sama. Dia juga, tapi untuk ini HZ lidahnya ini cuman TPU dong. TPU bukan TPU. PU sintetik tipis. Jadi bisa berlipat atau kayaknya sedikit mengganggu sih. Tapi untuk yang ini dia lebih aman, lebih mengikat ke kaki. Untuk yang punya Futo XL, dia lebih tebal, dia ada collar foam, ada busa di dalamnya, jadi dia nyaman untuk nyaman di kaki. Dan juga dikasih webbing tape di sini. Webbing tape-nya ini untuk memegang lidahnya itu supaya dia tidak bergeser ke kiri dan ke kanan. Jadi dia lebih aman untuk dipakai berlari. Tapi kelebihannya sepatu HZ ini, dia ada lubang-lubangnya di sini. Dia ada lubang-lubang di sini, bisa lesnya bisa dimasukin di sini supaya dia lebih mengikat lagi lidahnya, jadi lebih aman, lebih mengikat ke kaki saat dipakai untuk berlari. Tidak hanya webbing saja yang bisa pegang lidahnya, tapi dia juga dikasih lubang-lubang di sini untuk lebih mengikat lidahnya, lebih klop. Nah, untuk bagian secara umumnya dia sama sih, maksudnya dia nggak slip on. Tapi untuk ini, dia untuk uppernya, bahan uppernya di sini dia dari single mesh. Untuk yang HZ dia pakai single mesh di sini, transparan, dan ini fleksibel banget dan tidak keras. Beda dengan yang punya Gesekiden. Kalau Gesekiden saya tidak pakai kaos kaki, itu ini di pas di sini. Kalau misalnya kaki ditekuk di sini, dia agak sakit di sininya. Tapi kalau untuk HZ enggak terlalu, karena ini fleksibel banget, lembut dia. Dan juga bukan PU yang di sini, PU yang di dalam uppernya ini lembut. Jadi di sini dikasih PU. Di sini di dalam sininya dikasih PU. Jadi dia agak lembut kalau misalnya sampai dia menyentuh kaki. Jadi dia kalau misalnya kaki menekuk seperti ini, di sini nggak sakit. Nah, sama juga dengan untuk Futo XL ini, karena bahan rajut, dia lebih tebal daripada yang punya HZ. Yang punya HZ dia uppernya lebih tebal, walaupun dia mengikuti bentuk kaki di sininya. Nah, lebih mengikuti bentuk kaki lebih. Tapi ini bahannya breathable, cuman dia nggak terlalu mengeluarkan panas dari dalam sepatu. Jadi kalau misalnya kita pakai untuk berlari, untuk dari segi panasnya, mengurangi panasnya itu lebih nyaman pakai ini, lebih adem pakai yang ini, uppernya yang HZ 1.5 daripada Futo XL. Tapi Futo XL sih lebih mengikat karena dia agak tebal tapi breathable, cuman mungkin agak lebih panas ya, lebih panas pakai sepatu HZ ini pakai sepatu Futo daripada HZ, karena dia ini bahannya tipis banget. Untuk kekuatan uppernya saya nggak tahu yang mana yang lebih kuat, karena saya masih baru pakai. Kalau yang Futo saya sudah lama pakai, tetap kualitasnya uppernya masih cakep. Dan juga untuk bondingnya di sini, bonding di assemblingnya, bonding testnya untuk lemnya di situ, kayaknya bondingnya itu kuat banget. Jadi udah lama tapi nggak lepas juga di sini outsole dari uppernya. Ini kuat untuk lemnya.
Untuk cementingnya di sini kalau misalnya HZ dulu 1.5, yang dulu yang hitam sama yang ini juga, ini kan repeatan nih. Yang dulu pertama produksi 1.5, lemnya di assemblingnya cakep, tapi di sini sekarang nggak tahu. Ini masalah di pabriknya sih, bukan masalah di kualitas, hanya masalah di pengerjaannya, di assemblingnya mungkin pengawasannya lebih sekarang lebih terlalu longgar, biasanya nggak terlalu diperhatikan di proses assemblingnya. Nah, untuk bagian uppernya seperti itu ya. Dan masing-masing untuk 1.5 HZ ini, untuk HZ dan Futo ini mereka punya runner's knot. Nah, dia ini juga ada pakai runner's knot. Jadi ini dipakai kalau misalnya teman-teman yang mau lari pakai ini biar lebih mengikat ke kakinya. Nah, untuk bagian kolarnya di sini, kolar di sini agak tipis, maksudnya udah tipis tapi dia kecil lagi, maksudnya sempit di sini. Kalau ini kan agak tebal, jadi lebih nyaman. Kalau misalnya di sini bagian sini kalau kaki kita pas melangkah ke depan kan kakinya kita begini nih, kaki bagian belakang begini. Di sininya nggak sakit, lembut. Tapi kalau untuk yang HZ kayaknya agak keras di sininya, di atasnya, karena bahannya ini dilapis PU sintetik dengan apa lagi di dalamnya ini ya, dengan PU sintetik dilapis dengan single mesh, dan juga dilapis lagi di dalamnya itu TPU tipis. Jadi ada 3 lapis, jadi di lem begini disatuin begini, jadi dia agak keras. Kalau misalnya kaki kita begini, lihat nih ya, nah ini kurang fleksibel, jadi agak sakit kaki kalau pakai 1.5 di bagian belakangnya untuk kolarnya. Tapi untuk yang HZ Vision, dia di kolarnya itu sudah lebih ditebalin lagi daripada 1.5. Jadi untuk poin 1.5 ini HZ Vision bedanya nanti ini di kolarnya. Kalau ini masih sempit, masih kecil sedikit untuk bagian kolarnya di sini, tapi untuk HZ Vision nanti kita akan review perbedaannya dengan HZ 1.5. Oke. Nah, begitu untuk perbedaan antara Futo dan HZ. Untuk lace-nya saya lebih suka lace-nya Futo. Ini agak sedikit elastis, tapi nggak karet banget. Lebih mengikat dia kalau misalnya dipakai untuk lari, lebih mengikat, lebih kencang daripada lace-nya yang HZ 1.5. Untuk apa lagi ya, bagian uppernya, di bagian sini enak. Untuk bagian tumitnya dia sama-sama enak sih, sama-sama enak. Nah, ini karena ini keras, tapi nggak ngaruh sih karena dia kolarnya di sini lembut, nyaman di sininya, enak dia. Di samping kiri kanan juga dia kolarnya tebal, di sini agak kurang tebal sih kayaknya. Jadi agak sedikit kurang nyaman di kaki. Tapi untuk uppernya ini breathable banget, dia adem banget kalau misalnya kita pakai lari. Nah, untuk gramasinya, untuk beratnya, karena ini bahan rajut, dia bahannya lebih cenderung tebal di sini di uppernya. Dia Futo ini lebih berat daripada HZ. Itu menangnya HZ itu di ringannya. Untuk HZ dia ringan banget. Buat teman-teman yang mau capai lari yang maksimal, waktu tercepat, bisa pakai HZ 1.5 ini, cocok banget. Nah, untuk sekarang kita untuk midsole-nya. Untuk midsole-nya insole-nya. Untuk insole-nya dia mereka sama aja, dia pakai Hexacast yang heksagonal itu ya. Teman-teman sudah tahu, sudah sering lihat di review saya, di review material produk semua sama Hexacast. Nah, sekarang kita pergi ke midsole-nya. Untuk midsole daripada HZ dan Futo. Nah, midsole-nya ini sama bahannya. Dia bahannya itu midsole, ini yang midsole, ini midsole. Midsole-nya ini terbuat dari Airflex sole. Dua-duanya terbuat dari Airflex sole. Cuman komposisi Airflex sole ini adalah campuran dari busa dan karet.
bahannya ada dua, busa dan karet. Nah, cuman komposisi mereka itu berbeda. Kalau untuk 1.5 ini, HZ 1.5 ini menurut amat saya, yang saya cermati, yang saya lihat, ini komposisi busanya lebih banyak, sehingga dia lebih ringan tapi empuk. Lebih ringan, empuk tapi agak lebih keras daripada yang Futo. Nah, untuk yang Futo ini dia midsole-nya ini, airflex sole-nya ini lebih ke bahan karet, busa dan karet. Jadi komposisi karetnya itu lebih banyak dari yang busanya. Jadi sehingga dia lebih nge-spring apa sih? Lebih kayak pegas gitu, lebih kayak lebih kayak per gitu. Jadi kalau misalnya kita udah menginjakkan kaki, step on the ground, kayak didorong gitu. Jadi kalau misalnya kita udah nyampe grounding, kaki kita grounding di landing di ground, langsung kayak ditolak gitu sama midsole-nya. Jadi kita lebih lebih cepat lagi untuk take off our kaki take off kaki kita. Jadi maksudnya ngangkat kaki kita itu lebih, jadi dia lebih mendorong. Kalau misalnya kan kita step on nih, dia empuk tapi langsung dia dorong lagi. Pas kita kan posisinya udah, badan kita udah di depan, kaki kita di belakang, langsung didorong lagi kayak per gitu, didorong lagi, lebih cepat lagi kita berlari. Hanya saja dia karena dia beban karet lebih berat dari busa, jadi midsole-nya ini lebih berat daripada midsole daripada 1.5. Istimewanya HZ ini dia lebih ringan tapi lebih fleksibel yang Futo. Lihat dia sendiri kan, ini lebih elastis, ini agak kuat, agak keras, bukan kuat, sama-sama kuat tapi ya ini agak keras. Jogal rukung ini, kalau orang Batak bilang ini jogal rukung, tapi ini mangoloi. Astaga, what the hell are you talking Cipto? Oke. Untuk bahannya, jadi buat teman-teman yang mau perbedaannya, untuk harganya katanya, untuk harganya sama aja sayang. Harganya sama aja dibanderol dengan harga 549.900 di price tag-nya dari retail price-nya. Jadi kalau teman-teman beli di Rise Up Store, kita dapat diskon distributor, so cheaper than the official. So just check it out on our store, namanya Rise Up Store. Kita ada di 4 marketplaces such as Shopee, Lazada, Bukalapak, and Tokopedia. So if you check out on our store, you will get the cheaper price. And also pelayanan kita maksimalkan, lebih sabar. kadang yang nanya di marketplace itu, tapi kadang nggak bener katanya. Kita harus berbesar hati, kita harus terima apa customer punya opinion. Just untuk kita mesti sabar lah. Kita orang tak payah marah-marah. Oke, that's all. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran lagi untuk perbedaannya ini, kalau misalnya untuk rubbernya ini lebih tipis sehingga dia lebih ringan. Tapi lihat teman, ini belum berapa kali saya pakai. Ini outsole-nya nih, outsole-nya udah ngelupas begini, kenapa ya? Ini review aktual ya, teman-teman boleh lihat di sini. Untuk rubbernya di sini kayak mengelupas gitu ya. Oke. Tapi untuk yang Futo, saya pakai ini karena ini yang warna ini dia limited, nggak ada repeat lagi untuk produk, nggak ada repeat produksi lagi. Jadi banyak yang nanya di marketplace, di toko kita di Rise Up Store, dia, Kak, yang warna hijau masih ada nggak ada. I'm sorry. I have it one. That's why I'm so happy to having this. Dan ini rubbernya ini kuat banget. Saya sudah pakai banyak. I used it many times, very often, sangat sering saya pakai untuk lari.
Dan bukan hanya lari saja, saya untuk acara formal juga ini stylish juga, apa namanya, fashionable juga. Jadi saya pakai ini untuk acara formal juga saya pakai. Jadi ini rekomendasi banget buat teman-teman yang mau pakai untuk lari juga, yang pakai untuk formal, untuk ke kampus. Cakep banget ini soalnya. Dan untuk rubbernya ini kuat banget. Saya pernah pakai ini di pantai loh. Tahu sendiri pantai airnya garam ya, sedikit lebih cepat merusak karena unsur dari garamnya itu biasanya untuk barang-barang itu apa namanya lebih cepat merusak. Tapi ini masih bagus aja loh. Saya pakai ini beach run, lari pantai, saya pakai ini masih tetap awet. Keren nih sepatu Kuto, keren sepatu Kuto. Dan rubbernya masih oke. Nggak tahu karena ini masih dulu 910 masih apa namanya jet-jetnya untuk memproduksi biar lebih kualitasnya lebih bagus lagi, apa namanya, cari nama di apa namanya, ditotalitasin di kualitas produknya. Jadi ini masih saya dapat yang produk yang mantap. Dan cementingnya oke, cementingnya oke, pengerjaan di assemblingnya oke. Gak ada masalah dengan yang satu yang Kuto. Dan untuk ini saya belum pernah pakai di pantai. Nanti suatu hari saya punya waktu untuk review di pantai beach run, saya akan pakai juga. Tapi di sini ini baru hari ini saya pakai lari. Tapi ini apa, rubbernya, you can see the rubber here. Ini sudah terkelupas, sudah kayak rusak gitu. Jadi silakan teman-teman yang menilai. Saya tidak menganjurkan, tidak menyarankan seperti apapun. Biar teman-teman saja yang menilai untuk produk ini. Ini bukan rusak, hanya dia sedikit kotor. Tadi saya nginjak tai tai burung merpati. Ini mengelupas juga di depan, mengelupas juga. Ini di belakang mengelupas, gampang apa dia, gampang rusak rubbernya. So buat teman-teman yang mau pesan ini, masih tersedia di toko kita namanya Rise Up Store, dan kita punya harga yang lebih bersahabat. Nah, kita Rise Up Store kita dapat diskon dari official, tapi dari diskon itu kita nggak dinaikin banyak karena kita lihat dari, sama seperti saya juga bukan orang banyak duit. Saya mengerti customer saya itu bukan orang-orang kaya banget. Ada sih orang kaya banyak mungkin tapi mungkin ada beberapa, kak masih bisa kurang kak, masih bisa kurang kak. Aduh sayang itu udah harga pas banget kita itu udah banyak banget diskonnya. Jadi kalau teman-teman mau ambil di toko kita itu udah, pokoknya udah harga udah best banget lah. You got the best price, friend. I tell you this one, I'm honestly tell this, the price is cheaper than the official, and I think this is the best. It's the best. We are helping you. Kita saling menolong lah. Saya juga punya untung dikit saja, dan Anda dapat harga yang terjangkau, dan teman-teman Anda bisa dapat sepatu yang kualitas bagus tapi harga yang bisa di reachable price. Maksudnya apa sih bahasa Indonesianya? Dan harga hien nggak cagoy, nggak murah hien. Jadi turhamu mah di Rise Up Store. So check it out on our store. We are available on 4 marketplaces: Shopee, Lazada, Bukalapak, and Tokopedia. Oke, buat teman-teman yang mau tanya-tanya lagi, yang mau saya review perbedaan produk 910 yang mana saja, bisa kasih komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share our video to your friend, your family, or anyone, so that they get the notification or news from the 910 SUS. So see you guys on the next video, and bye bye. Ku tak ingin jauh
bisa